panitia yang sudah memberikan topik untuk saya hari ini dengan judul The Role of Nuclear Medicine in Thyroid Cancer. Pertama saya deklarasi dulu bahwa presentasi ini tidak ada konflik of interest terkait dari konten yang akan saya sampaikan. Seperti kita ketahui bahwa kasus kanker tiroid secara statistik beberapa dekade belakangan ini secara cepat meningkat. Ya, ini bisa disebabkan karena meningkatnya teknologi diagnostik dan tereksposnya dengan bahan-bahan atau faktor resiko. Walaupun kanker tiroid ini kasusnya meningkat, namun angka kematiannya stabil. Jadi tidak ada peningkatan angka kematian seiring dengan meningkatnya kasus kanker tiroid ini. Radioaktif iodium itu digunakan untuk penyakit kanker tiroid berdiferensiasi yang baik lebih dari 80 tahun atau 88 dekade, ya, di mana pada well differentiated thyroid cancer ini pengobatan pertamanya adalah near total thyroidectomy, kemudian dilanjutkan dengan terapi iodium radioaktif. Namun terjadi keterbatasan konsensus dalam hal pemberian iodium radioaktif ini, di mana beberapa subset dari differentiated thyroid cancer ini ada yang bermanfaat, ada yang respon, ada yang tidak respon. Nah, untuk itu juga ditentukan oleh stratifikasi risiko low risk, intermediate risk, dan high risk, sehingga pemberiannya sangat tergantung secara individu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Hussein, bahwa kita menguju pada personalized medicine di mana tidak semua penyakit yang sama akan di treatment yang sama, sangat tergantung pada profil dari penyakit tersebut. Pemberian iodium radioaktif ini direkomendasikan pada kasus-kasus intermediate dan high risk serta penyakit dengan distant metastasis. Nah, adapun fungsinya bahwa pemberian iodium radioaktif ini bersifat sebagai ablasi, adjuvan, dan mengobati metastasis yang diketahui ada. Di mana ablasi itu ditujukan untuk remnan, ya, jaringan tiroid tersisa, sedangkan adjuvan terapi itu kita berikan kepada well differentiated dengan intermediate yang risk, di mana kita memiliki dari hasil PA-nya, dari hasil whole body scan-nya itu mengarah memiliki potensi untuk persisten atau tidak selesai, masih ada jaringan sisa. Kemudian pemberian iodium radioaktif ini menurunkan terjadinya risiko rekarensi dan metastasis, dan diperlukan follow up yang panjang untuk pengobatan kanker tiroid ini dengan menggunakan iodium radioaktif untuk mendeteksi apakah ada terjadi persisten atau recurrent. Iodium radioaktif itu sendiri ditangkap oleh sel kanker tiroid sangat tergantung pada adanya sodium iodida importer sebagai transporter, pembawa. Jadi iodium dari ekstraseluler masuk ke intraseluler itu dengan bantuan natrium iodida importer ini. Iodium radioaktif ini akan ditangkap
pada kasus sel-sel yang well differentiated, tidak pada thyroid cancer yang sudah mengalami didiferensiasi, di mana ekspresi natrium iodidase importernya berpindah dari membran basal ke sitoplasma. Ketika itu terjadi, maka akan terjadi perpindahan tidak mampunya sel tiroid akan menangkap iodium karena transporternya untuk membawa ini tidak ada. Karena iodium di ekstraseluler memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan intraseluler. Sehingga untuk membawa dari ekstra ke intra itu harus dengan adanya bantuan transporter. Dan efikasi iodium radioaktif ini sangat tergantung pada ukuran tumor, yang mana makin besar tumornya, makin besar dosis yang diperlukan. Clinical outcome daripada pemberian iodium radioaktif sangat tergantung pada follow up yang jangka panjang. Jadi dalam hal penata laksanaan kanker tiroid, kita mengacu pada kondisi di mana initial diagnosis, apakah ada persistent atau recurrence. Kemudian kita harus melakukan assessment, apakah risiko dan benefit dari treatment yang akan kita berikan ini mana yang lebih besar. Dan juga kita harus melakukan monitoring atau surveillance terhadap pasien yang sudah diberikan terapi. Dan begitu siklusnya terus, ya. Jadi ongoing restratifikasi, karena pada perjalanannya tumor yang jinak ini bisa berubah menjadi tumor yang ganas, mengalami keganasan. Jadi follow up yang baik sangat diperlukan. Indikasi iodium radioaktif adalah pada sangat tergantung pada risiko, stratifikasi risiko pasien, di mana pasien dengan low risk itu pemberian iodium radioaktif sangat ditentukan oleh individual. Jadi seperti kita katakan tadi bahwa personalized medicine saat ini tidak hanya pada segmen-segmen tertentu, juga mengarah pada kedokteran nuklir. Jadi pasien dengan low recurrent risk maka tidak direkomendasikan secara rutin pemberian iodium radioaktif. Kemudian pemberian iodium radioaktif juga sangat ditentukan apakah motivasi dari pasien, emotional pasien, agreement between patient and doctor, ya. Kemudian apakah pasien ada comorbid dan lain sebagainya. Kemudian juga sangat ditentukan oleh clinical setting. Apakah di daerah tersebut ada fasilitas, kemudian preference dari surgeonnya juga. Nah, jadi pada pasien stratifikasi risiko low risk, pemberian iodium radioaktif merupakan suatu kondisi yang sangat individual. Bagaimana dengan kondisi dengan intermediate risk? Terapi iodium radioaktif direkomendasikan, di mana pada kondisi ini adanya mikro extratheroid extension, kemudian agresif dari histopatologi dari tumor, kemudian adanya vaskular invasi dan adanya penyebaran ke lymph node serta multifocal papillary microcarcinoma atau adanya BRAF mutasi serta adanya metastasis yang ditemukan pada whole body scan iodium 131. Nah, kalau high risk tentu saja ini strong recommended, ya, bahwa adanya macroscopic extratheroid extension, incomplete tumor resection, adanya biochemical atau structural evidence adanya metastasis, kemudian terlibatnya kelenjar limfe dan follicular thyroid cancer dengan extensive vascular invasion. Sebelumnya saya mohon maaf, saya punya PPT yang update, tetapi ternyata yang ditampilkan bukan PPT yang update, yang sudah saya update. Ini PPT yang lama. Jadi di PPT saya yang baru pada tahun 2025 itu ada ATA guidelines, ya.
Jadi ATA guidelines juga di samping menentukan mana ya pasien yang akan diberikan strongly advice disarankan, di sana juga terlihat adalah capaian goal dari TSH. Pada pasien thyroid cancer, respon pemberian yodium juga akan ditentukan oleh beberapa kondisi. Sehingga kita kategorikan ada yang responnya excellent, indeterminate, biochemical, dan structure evidence. Nah, yodium radioaktif ini pertama kita gunakan tujuannya adalah untuk mengablasi dari sisa jaringan tiroid yang ada. Nah, tujuannya adalah menurunkan probability kan terjadinya recurrency daripada tumor, kemudian memungkinkan untuk initial staging pada pasien yang diterapi dengan post scan yodium 131 dan untuk memfasilitasi pemeriksaan tiroglobulin. Nah, pemberian RAI ini kita dapat lakukan dalam waktu 6 bulan, 3 sampai 6 bulan pasca pemberian pertama dengan kondisi kadar TSA-nya di atas 30. Kemudian yodium radioaktif bisa kita berikan juga untuk adjuvan, di mana tujuannya adalah mengeliminasi potensial mikroskopik fokus cancer ya setelah konflik reseksi. Jadi ketika masih ditemukan pada hasil scintigraphy bahwa adanya sisa jaringan tiroid, maka kita ablasi. Setelah itu follow up 6 bulan, ternyata jaringannya masih ada tersisa, maka dapat kita berikan yodium radioaktif sebagai adjuvan terapi, serta meminimalisir risiko terjadinya recurrent ataupun meningkatkan progresi meningkatkan angka bebas penyakit. Kemudian pemberian yodium radioaktif juga bisa kita berikan pada kondisi persisten atau recurrent, ya, di mana persisten dan recurrent itu didasarkan adanya anatomical ataupun biochemical evidence. Ya, misalnya ada jaringan sisa, kemudian kadar tiroglobulinnya yang masih meningkat, maka kita katakan itu adalah persisten penyakitnya atau recurrent, di mana setelah 90 hari treatment kita berikan, maka ternyata tidak ada perubahan, maka kita bisa katakan pasiennya masuk ke dalam kondisi persisten atau recurrent. Nah, pemberian yodium radioaktif di sini dapat meningkatkan angka bebas penyakit dalam 10 tahun. Kalau kita lihat data dari Durante tahun 2006, pasien yang mendapatkan yodium radioaktif dan adanya remisi, maka free and overall survival rate-nya bisa mencapai 92%, dibandingkan yang hanya mendapat yodium radioaktif tapi tidak mengalami remisi. Overall survival rate-nya menjadi turun menjadi 29%, dan bagi yang tidak ada pada kasus-kasus yang tadi juga Dr. Rudi sudah sampaikan refraktori yodium radioaktif, maka overall survival rate-nya menurun menjadi 29%. Ini adalah hasil whole body scan yodium 131 pasca pemberian yodium radioaktif. Kita lihat adanya penangkapan yodium radioaktif pada daerah tidak hanya di lapangan tiroid tapi di daerah metastasisnya. Bagaimana treatment respon dari yodium radioaktif kita bagi, tadi saya sudah katakan ada yang excellent, ada yang indeterminate. Indeterminate itu tidak ada bukti yang kuat untuk mengatakan dia recurrent atau persistent. Nah, pada kondisi yang excellent dan indeterminate ini
pasca pemberian yodium radioaktif, TSH-nya kita jaga di dalam kondisi range normal. Tetapi berbeda kondisinya pada biochemical dan structural incomplete. Maka TSH-nya kita jaga di bawah ya normal. Artinya kita mengharapkan terjadinya supresi dari jaringan yang ada. Bagaimana dengan ablasi yang sukses adalah kita tidak terdeteksinya, kita katakan ablasi itu sukses jika tidak ada terdeteksi tiroglobulinnya, kemudian juga pada imagingnya tidak nampak ada penangkapan yodium radioaktif. 2 menit lagi, Prof. Oke, makasih, dokter. Kemudian successful rate ablasi ini mencapai 51 sampai 94%. Nah, ini cukup bagus ya, 51 sampai 94% successful rate-nya. Nah, successful rate pada ablasi ini pada kasus yang indeterminate itu berkisar antara 51 sampai 94%, tetapi full successful rate-nya menjadi lebih tinggi yaitu 70, sedangkan pada totalnya adalah 76, sedangkan totalnya adalah 71. Untuk kasus-kasus di mana yang high risk, maka successful rate daripada pemberian ablasi ini mencapai 62%, cukup bagus sebetulnya. Ini adalah successful rate dari pemberian yodium radioaktif setelah follow up 6,4 tahun, di mana terjadinya rekarensi bagi yang sudah ablasinya successful hanya 2%. Sementara rekarensi akan terjadi bagi ablasi yang tidak successful itu sampai 14%. Jadi secara statistik ini memperlihatkan efektivitas pemberian yodium radioaktif. Yodium radioaktif refraktori itu tadi sudah disampaikan juga bahwa dikatakan refraktori terhadap yodium radioaktif jika tidak menangkap yodium radioaktif atau yang tadinya menangkap menjadi tidak menangkap, ya, atau sebagian menangkap dan sebagian tidak menangkap. Nah, itu bisa kita katakan refraktori, atau setelah pemberian yodium radioaktif ternyata penyakitnya progresif tidak dalam masa 1 tahun. Nah, kemana arahnya ke depan? Treatment yang untuk non-responsif ini menjadi challenge, di mana hampir 22% dari kanker tiroid yang well differentiated ini tidak menjadi refraktori. Nah, beberapa treatment yang sudah dilakukan, tadi juga Dr. Rudi sudah menyampaikan treatment untuk yang refraktori ini. Namun di kedokteran nuklir sendiri itu ada potensi penggunaan peptide reseptor radionuklida terapi yang tadinya merupakan peptide ini PPRT ini digunakan untuk neuroendocrine tumor, tapi memiliki potensi untuk digunakan pada yodium radioaktif yang refraktori ini. Ini peptide reseptor radionuklida terapi ini bisa kita gunakan sebagai diagnostik maupun sebagai terapi dengan menggunakan diagnostik bisa dengan PET maupun SPECT dengan menggunakan gallium ataupun dengan menggunakan teknisium, sedangkan terapi peptide-nya bisa dilabel dengan beta emitter ataupun alpha emitter. Kalau dilihat hasil ya meta analisis daripada outcome PPRT thyroid cancer ini, terlihat ini pada penelitian Lee et al.
yang melakukan meta-analisis sebanyak 11 artikel, terlihat pada medullary thyroid cancer itu respon rasionya adalah sekitar 8,5 dengan efek sampingnya yang rendah, yaitu hanya 2,8%. Dan pada yang well differentiated thyroid cancer yang refraktori itu memiliki responnya sebanyak 15,6 dengan efek sampingnya yang juga 2,8. Kalau kita bandingkan dengan systemic targeted therapy yang saat ini berada multikinase atau thyroxine kinase, itu dilaporkan efek sampingnya walaupun responnya lebih tinggi dari PPRT, tapi efek sampingnya cukup besar, yaitu 0,4 sampai 47%. Jadi dalam hal ini PPRT mungkin secara safety-nya lebih baik untuk pengobatan yang refraktori ini. 1 menit lagi. Sebagai kesimpulan, pemberian yodium radioaktif itu digunakan untuk remnant ataupun adjuvan dan pengobatan adanya penyakit atau metastasis. Kemudian keputusan terapi didasarkan secara individual, terutama untuk kasus yang low risk. Pasien dengan low risk tidak rutin untuk dilakukan pengobatan terapi yodium radioaktif. Keputusan sangat tergantung pada profil dari tumor, pasien related factor, dan healthcare settingnya. Kemudian yodium radioaktif itu secara sistemik aman diberikan, dan yang paling penting dalam hal ini adalah ongoing risk assessment konsep dalam follow up pasiennya. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Because I've already introduced thyroid cancer treatment strategy, so I'd like to talk briefly. Yeah, so recently we know the high frequency of gene alteration in thyroid cancer. So you can see the gene database. So here, so in thyroid cancer, so V600E and RET fusion, the NTRK fusion, the tumor mutation burden high, they are high frequency we can see. So this opens up the new treatment strategy. So for RET, for example, the terpelcatinib and beta for dabrafenib and trametinib, and NTRK fusion for entrectinib and larotrectinib, and TMB high for pembrolizumab. So we have new option after RAI therapy. Yeah. So this is a mechanism of NIS, and as previously described, as iodine 131 enters the cell via NIS. And theranostic, we already know the theranostics. There is an imaging part and therapy part. Yes, this is a strategy of thyroid cancer treatment. So surgical therapy is very important, as we know. And next step is RAI therapy, then molecular targeted drug therapy. So, And there are 3 types of RAI therapy, so ablation, adjuvant therapy, and treatment. So today's theme is RAI refractory. So generally, the treatment is important for RAI therapy. So it depends on the country. So in Japan, we have 3 type of RAI dose. So for lymph node, we use 3.7 gigabecquerel, and lung for 5.55 gigabecquerel, and for bone, we use 7.4 gigabecquerel, but it depends on countries. So if it doesn't work, so next step is molecular targeted drug therapy. And as we know, there are some factors affecting iodine 131 uptake. So there are molecular markers and histological subtypes. So when we see this histological subtype, we can predict the area activity, area uptake.
And recently, in Japan, aging is a very problem, and there are some aging people doesn't have iodine 131 uptake. So from the age and FDG uptake, we can estimate the iodine 131 uptake. Yeah. So this is just an illustrative example. However, by using FDG PET and iodine 131 therapy, scintigraphy, we can estimate the uptake of iodine 131. So the patient with iodine 131 uptake, typically such patient doesn't have FDG uptake. So oppositely, so the patient who has metastasis with high FDG uptake, usually such patient doesn't have iodine 131 uptake. So yes, this is a summary of the RAI refractory disease definition. So as previous speakers have already introduced you, but I write two definitions. So iodine 131 scintigraphy reveals lesions with no or very faint iodine accumulation. And despite good iodine accumulation, if they did not respond to iodine 131 therapy, yeah, they are defined as RAI refractory disease. So this is an example of RAI refractory. So this case, the patient had the metastasis has FDG uptake. However, iodine 131 uptake is negative. This is a typical case. Yes, and this is the impact of iodine 131 uptake. Yeah, we are nuclear medicine physicians, so we know that iodine 131 uptake is very important. So the left side, yeah, you can see the patient with metastasis with iodine 131 uptake has a good 10-year-old overall survival. However, when we see the right side, we can understand the patient achieve remission after iodine 131 therapy has a better 10-year overall survival. So yeah, uptake is very important. However, the response is more important. So we should know the uptake and response. So this is I bring the one cases. So this patient received 4 times of iodine 131 therapy. So and every time the patient have high lung uptake. However, when we see the thyroglobulin decrease after first therapy. However, after second therapy, the thyroglobulin level is stable. And after third therapy, at the 4th time iodine 131 therapy, the thyroglobulin increase. So when should we stop this RAI therapy? Maybe we can continue 4 times, but recently we stopped after third therapy because thyroglobulin level is stable, so we cannot expect more effect from the iodine 131 therapy. So next is redifferentiation therapy. So previous doctor has already described so briefly. So we want to restore the NIS function again. So there are some pathways related to NIS. However, recently, some researchers are focusing on MAPK signal pathway or RTK or PI3K, AKT or mTOR. So if we block such pathways, the NIS function will recover. So it's difficult to know, but from this figure, we can easily understand the redifferentiation therapy. So if we see the figure, they are pre-post. So it means that after the using of molecular targeted image, the uptake and the metastasis will recover. So yeah, from there 6 patients, so when we compare pre and post scintigraphy, we can see high uptake in the lung. So this is a redifferentiation therapy.
In this study, 9 cases of BRAF mutation and 3 cases RAS mutation and 1 case with wild type BRAF or wild type. And they received the BRAF or MEK inhibitor, and after the use of molecular targeting agents, iodine-131 uptake will appear. It means a NIS function recover. So it's interesting for nuclear medicine doctor. So there are some differential therapy, the prospective clinical trial. So if we see the clinical trial, so they are targeting BRAF mainly. And the percentage of success rate is maybe more than 50%. So not all patients can recover. However, half of patients can recover the NIS uptake, NIS function. So this report shows a redifferentiation other than BRAF and MEK inhibitor. So left one is the RET fusion, and the right one is the NTRK fusion. So if we compare the uptake, we can see the difference between the pre and the post. So for example, the left one, so serpelcatinib, before using serpelcatinib, there are no uptake in the lung. But however, after the use of serpelcatinib, there are high uptake in the lung. And when we see the FDG uptake, the uptake in the lung disappeared after the use of serpelcatinib. So this is a redifferentiation therapy. So this is a redifferentiation protocol. So from this protocol, after we use 3 weeks of molecular targeting agents, we check the redifferentiation, whether redifferentiation is occurring or not. So in this study, trometinib used for BRAF patient, and trometinib and dabrafenib are used for BRAF V600E patient. So when we see other researches, most studies used molecular targeted images about 4 weeks. Yeah, 4 weeks. So after the use of molecular targeted imaging 1 month, we can check whether redifferentiation is occurring or not. So when will you redistribute the redifferentiation therapy? So usually we do RAI therapy after surgical therapy. Then if RAI refractory patient receive molecular targeted drug therapy. So maybe we can use redifferentiation therapy after RAI therapy. So by using redifferentiation therapy, maybe patient can receive good response from iodine-131 therapy. However, there is some limitation, regulation. So I mean that in Japan, we cannot use molecular targeting image and agent and iodine-131 therapy together officially. So in clinical trial, we need to do. Or maybe after molecular target drug therapy, if it doesn't work, we can try redifferentiation therapy. So is there any predictor, don't you think? So from the one paper, I find the FDG uptake is very important. So X-ray is a SUV FDG uptake, and the y-axis is absorbed dose. It means the uptake of iodine-131. So higher FDG uptake metastasis doesn't predict the redifferentiation. So lower FDG uptake
predict the dedifferentiation. So before dedifferentiation therapy, it's good to check the FDG uptake. So I bring the one case report. So this patient received one iodine 131 therapy after 2018, and then radiation therapy and lenvatinib. However, it doesn't work, so patient received dabrafenib and trametinib. After that, the thyroglobulin level increased suddenly. So it means the redifferentiation is occurring. So after that, the patient received iodine 131 therapy, then thyroglobulin decreased. It's a typical case of redifferentiation therapy. So if oncologist asked about thyroglobulin level, yeah, we should know the redifferentiation systems. However, redifferentiation doesn't have evidence yet, so it's challenging. So the previous report, the sample size is not enough, and so we should take care about the side effect of molecular targeting agents. So if it does work well, redifferentiation is a very good way for patient. However, we need more result or sample size, and yeah, it's very important. And in the future, maybe astatine become a treatment option in the future. So in Japan, Osaka University are doing a clinical trial for ARIA refractory patient. Yes, so this is a conclusion. So in recent years, yeah, we often see cases with no uptake or no therapeutic response from the iodine 131 therapy. So we should stop the meaningless iodine 131 therapy because we have the next treatment strategies. And yeah, 10 years ago, we continued repeated RAS therapy, but now time is changing, so repeated RAS treatment is generally not recommended. And dedifferentiation therapy is very fun for nuclear medicine physician. However, it still faces several challenges, so it may offer a treatment option for patients with progressive differential thyroid cancer. So we are waiting the new result from the clinical trial. Thank you for listening. Thank you, Prof. Di kedokteran nuklir sudah menjalani terapi iodium radioaktif selama kurang lebih 2-3 tahun. Sampai mana pemberian terapi iodium radioaktif pernah diberikan? Jadi berapa, terutama mungkin yang dari luar, mungkin Prof. Hiroshima, Wakobayashi. Jadi how far did you ever give radioiodine? Until when? Because as you said before, for patient with bone metastasis, you gave 200 millicurie at one cyclus. Until how much? Until 1,000 or 1,500 millicurie? Have you ever experienced that? And then the second one is for lung metastasis, for diffuse lung metastasis. How you manage the patient? Because if we give the radioiodine therapy or TKI, we afraid that the side effect of the lung metastasis will be fibrosis of the lung. Thank you. Well, we can see the remission or therapy response will continue, of course. So if RAS therapy doesn't work well, we will stop RAS therapy. So it's kind of chemotherapy holiday. So before the lenvatinib, we stop once and we continue the thing. So if it progressively, if we see disease progression in a short time, we recommend the lenvatinib or something to the oncologist. However,
if it doesn't move, so we continue active surveillance. And for how many times you ask? So yeah, for bone metastasis, maybe 2 or 3 times we did. And if it doesn't work, I will stop the therapy. How much you have given in one patient? So for Until- patient with a bone metastasis, I administer 200 millicurie for one time. So maybe 2 or 3 times is maximum in our university. Just 600 Yeah. accumulation dose. Yeah. Have you ever until 1,000 millicurie? Like our patient have 6 cyclus in 150, and then we gave So experience. I think it 900. depends on the patient response. If it does work, you should continue. However, if it doesn't work, I think it's not meaningful, I guess. It's, Because the iodine uptake is still uptake, so we give it continue. yeah, so if patient, it's important thing is to achieve remission or something. So yeah, so if patient have bone metastasis uptake, however, maybe cytoglobulin maybe decrease slightly. However, I don't know whether it's really important for patient and it affects the overall survival, so their prognosis. Yeah, so before the appearance of lenvatinib or sorafenib, we continued RAI therapy maybe 6 times, 7 times, 8 times, but we have the experience, such experience. But I think it's not it's not important now, yeah. So we should change our mind and we should, it's a kind of bridging, RAI therapy is kind of bridging therapy. So we should pass to the next therapy. Yeah, so yeah, time and maybe the total dose is important. However, it depends on the patient. Yeah, I guess. Ya, barangkali nanti karena waktu, Dr. Bambang, mohon maaf, for the Thank you. discussion, maybe after this, Dr. Bambang, you to discuss. Kanan, kemudian terpasang tracheostomi. Kemudian kebetulan teman sejawat dari bedah onko mengirim ke kedokteran nuklir untuk menentukan sisanya. Namun kami tidak melihat sisanya, justru mesti utuh yang lobus kiri. Dan kebetulan hasil PA menyatakan tidak hanya PTC tapi juga tall cell. Nah, pada scan pertama kita masih melihat tiroglobulin di angka 100 memang karena mungkin masih tersisa 1 lobus. Kemudian 6 bulan kemudian dari klinisi bedah onko itu sebenarnya kita sudah menyarankan untuk dilakukan pengangkatan pada 1 lobusnya lagi, kemudian dilanjutkan dengan ablasi. Kemudian kebetulan pasiennya menolak dan klinisi juga mempertimbangkan apakah tidak diangkat ini karena pelengketan. Nah, kemudian 6 bulan kemudian dikirim ke kita itu untuk dilakukan whole body scan kembali dan hasilnya sama, cuman uptake-nya terlihat lebih luas dibandingkan sebelumnya. Kemudian TG-nya itu meningkat menjadi 300. Nah, sudah disarankan untuk diangkat juga tidak ingin dari pasiennya. Kemudian dari klinisi juga, mungkin ini karena pelengketan juga. Kemudian kita sarankan ablasi. Dari pasien menolak. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah kita perlu melakukan supresi TSH pada kasus ini karena mempertimbangkan tall cell tadi. Kemudian yang kedua, apakah memungkinkan untuk dilakukan pemberian tirosin kinase inhibitor pada kasus ini? Terima kasih, Dok. Dr. Muti untuk Prof. Ya, kepada Dr. Rudi, Dok. Dr. Rudi. Terima kasih. Saya nggak dapat data ya. Ini kira-kira ini pasien ini well differentiated ya, well differentiated carcinoma, differentiated carcinoma. Ini masuk low risk atau high risk itu satu. Dan yang kedua ini pasien ini ada morbiditasnya di terpasang tracheostomi. Itu 2. Jadi kalau kita lihat ya, kalau dia misalnya itu masuk kriteria high risk, mestinya kita lakukan total. Kita nggak tahu ukuran tumor pertama kali itu berapa ukuran tumornya. Ya. Lalu jenisnya itu tadi papiler ya? Ya, benar, Dok. Ya, Karena papiler. Papiler dengan Dengan tipenya agresif tall type cell. Ya, tall cell ya. Nah, mungkin orang ini masuk sudah kriteria high risk.
high risk mestinya kita total. Tapi yang penyulitnya ini karena ini terpasang tracheostomy tadi. Iya. Ya, nggak ada mungkin ada tempatnya juga ya. Kita berikan itu terapi tirokinase inhibitor untuk menghambat laju pertumbuhan kankernya. Atau ditambahkan juga dengan radiasi. Mungkin itu saran saya. Supresinya? Mestinya supresi ya bisa dong. Tak. Mestinya supresi agak sulit karena sisa jaringan tiroid ini masih ada. Masih ada, masih utuh dok. Iya, semuanya. masih sulit kita. Saya nggak tahu berapa besar ukuran tiroid yang masih tersisa. Jadi Satu lobus utuh dok. satu lobus utuh. Ya agak sulit untuk terapi supresi. Ya. Nah, jadi mungkin bisa ditambahkan dengan tirosin kinase, bisa tambahkan dengan radiasi. Tapi radiasi karena pasiennya pasang tracheostomy juga ini agak sulit nih. Total tiroid lebih baik. Ya, kita completion operasi namanya. Kita lakukan total lobektomi yang kontralateral. Kalau andai kata dok kita berikan tirosin kinase inhibitor terlebih dahulu, kemudian menyusul untuk lobektomi, total tiroidektomi gimana dok? Apa Pasiennya sudah berapa lama dioperasi? sudah lebih kurang 1 tahun dok? Total tiroidektomi dulu. Total tiroidektomi dulu. Mungkin itu. Mungkin dok satu lagi ke dokter Dokter Prof. Els, apakah itu harus disupresi dengan target TG kurang dari 0,1? Karena jaringan sisanya masih banyak ya. Ya benar. Terus berapa dosis yang akan, karena kalau terlalu besar dosis levotiroxin yang kita berikan tentu efeknya ke jantung lagi ya, ke yang lain-lain. Nah, mungkin pasiennya dispek juga, dispek nggak ya pasiennya? Sudah dilakukan 2 kali dok dengan jarak waktu 6 bulan. Dokternya nggak bisa mengangkat mungkin karena ada perlengketan barangkali atau bagaimana? Biasanya kan begitu yang ditolak untuk di total tiroidektominya karena memang perlengketan di mana-mana. Kalau informasi, karena kebetulan juga teman sejawat kita adalah kiriman dari daerah dok ya, bukan langsung dilakukan tindakan operasi di rumah sakit kitanya. Jadi kalau menurut teman sejawat mungkin salah satu tidak terangkatnya lobusnya itu karena tadi terpasang tracheostomy dan pelengketan. Ya Seperti itu biasanya itu ada cedera nervus Ya benar. atau tracheomalacia. Mungkin dulu tiroidnya gede, Benar, sekali. benar. ya, membuat trakeanya jadi lemah. Benar sekali dok. Ya, tapi kalau kita bicara untuk mencegah progresivitas, total lobektomi kontralateral dulu dilakukan. Yang agak sulitnya karena pasiennya juga agak Ya, sekarang ini memang kan menolak. pasien sudah ada resiko terpasang tracheostomy. Jadi dalam diskusi itu apakah memungkinkan diberikan tirosin kinase inhibitor gitu. Kemudian apakah harus disupresi itu dok, yang saya juga agak bingung memutuskannya gitu dok. Lakukan operasi total lobektomi baru disertai dengan terapi tirosin inhibitor, kinase inhibitor. Terima kasih dok. Ya. Terima kasih. Karena waktu, Ya, baik. Dokter Basuki, baik, untuk penyerahan pertama yaitu untuk selempang manik terlebih dahulu yang diserahkan oleh Dokter Kido ke Dokter Rudi Tabri, SPBK Onkologi. Ya, lama saja. Baik, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya yaitu oh ya silakan. Dipersilakan juga dok. Baik, terima kasih. Lalu yang terakhir kepada moderator kita pada Simpo 1 pada hari ini, Dr. Basuki Hidayat, SPKNTM, SP Onkologi.
Baik, kita berikan tepuk tangan kepada narsum dan moderator kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik, terima kasih saya hari ini. Baik, saya Vivi selaku PIC Simpo 1 pada pagi hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.